Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, median ini ada data tunggal dan ada juga yang data kelompok. Untuk data tunggal itu ada yang datanya ganjil dan ada yang datanya genap. Datanya ganjil itu berarti banyaknya data dia ganjil, maka akan menggunakan rumus yang ini, yaitu ME sama dengan nilai data ke N plus 1 dibagi 2. Nah, X di sini adalah menandakan datanya terletaknya di data keberapa. Nah, ini N plus 1 dibagi 2. Nanti banyak N ini adalah banyaknya data ditambah 1 dibagi 2 kalau datanya ganjil. Nah, gimana kalau datanya genap? Nah, kalau banyaknya data genap, maka rumusnya itu median. ME adalah median. Median nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2, atau juga menggunakan rumus yang ini, yaitu setengah dari X data ke N per 2 ditambah dari X data ke N per 2 ditambah 1. Nah, gimana untuk data yang kelompok? Nah, data yang kelompok ini rumusnya seperti ini ya. L ditambah N per 2 diambil frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali dengan panjangnya kelas. Jadi P adalah panjang kelas, FM adalah frekuensi median, L adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyaknya data, dan FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke, kita langsung ke contoh dari soalnya. Oke, di sini adalah contoh dari data tunggalnya. Jadi ini kenapa ini data tunggal? Karena ini datanya tidak dibentuk menggunakan tabel distribusi frekuensi. Ini hanya data biasa. Nah, tentukan median data berikut. Yang pertama harus kalian lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita jawab untuk yang bagian A. Urutkan dulu datanya. Di sini yang terkecil adalah 2, setelah itu 3, lalu 4, 5, 6, 7. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Nah, setelah terurut begini, kita langsung cari letak datanya. Nah, karena median itu nilai tengah, yang pertama kan kita harus mengurutkan. Nah, karena median itu adalah nilai tengah, kita cari langsung nilai tengahnya. Ini ke sini 3, ini ke sini 3, berarti tengahnya 5. Maka mediannya adalah 5. Maka median sama dengan 5. Udah. Nah, bagaimana dengan rumus? Kalau kita menggunakan rumus, maka ini kan datanya 1 2 3 4 5 6 7. Karena ini datanya ganjil, maka kita menggunakan rumus yang ini. Datanya ganjil. Kalau kita gunakan rumus, maka ME itu sama dengan N-nya ini kan 7. Berarti ini N plus 1 dibagi 2. Maka X-nya di sini N-nya 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X 8. 8 dibagi 2 4. Maka X keempat ini berapa? Tinggal di 1 2 3 4. Maka sama dengan 5. Maka X keempat ini sama dengan 5. 1 2 3 4. Nah, itu kalau menggunakan rumus. Kalau ini secara langsung tadi ya, cari yang di tengahnya ya. Oke, sekarang yang nomor bagian B. Nah, untuk yang bagian B
Kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kan datanya 10, berarti dia merupakan data genap. Nah tinggal kita urutkan 1, 2, pada 1, 1 ya, 1, 1, 2, 2, ada 3 duanya, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 ya. Nah kita kalau cara cepatnya tadi kita langsung cari yang tengahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kesini 5, kesini 5, ini 5, ini 5, berarti tengah-tengahnya yang ini kan. Nah maka kita langsung saja di sini ME sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2, maka 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah ini secara langsung. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Nah kalau kita menggunakan rumus, maka ME sama dengan, pakai rumus yang ini ya, rumus yang ini, 1/2, maka di sini X, N nya tadi itu kan 10, maka di sini 10 dibagi 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Oke, sama dengan 1/2. Ini 10 dibagi 2 berarti 5, X 5 ditambah X, ini karena tadi 5 ditambah 1 jadi 6, maka sama dengan setengah. X ke 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 2. X 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 3 ditambah 3, maka sama, hasilnya ini akan sama, yaitu 2,5. 2 ditambah 3, 5 dibagi 2, 2,5. Berikutnya kita lanjut ke perhitungan data kelompok. Tentukan median dari data berikut. Datanya seperti ini. Yang pertama kalian harus buat, tentu saja kalian, karena di sini di rumusnya ini ada frekuensi kumulatif. Nah, maka harus dibuat dulu frekuensi kumulatifnya. Kita bikin dulu di sini kolom lagi. Nah, frekuensi kumulatif. Nah, di sini berarti 2 tambah 7 berarti 9, tambah 10 berarti 19, tambah 8 berarti 27, tambah 3 berarti 30. Nah, di sini N-nya sama dengan 30. Oke. Yang pertama kita cari letaknya. Letak mediannya ada di kelas mana? Dengan apa? Dengan rumus N per 2. N letaknya kita cari per 2. N nya itu kan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah ini letaknya berarti dia, nah ini letak median. Nah berarti dia ada di 15, berarti ada di 19. Nah maka kelas mediannya yang ini. Nah setelah ketemu, maka kita tentukan tepi bawah. Nah di sini tepi bawahnya berarti kelasnya yang ini kan, karena kelasnya yang ini berarti tepi bawahnya L nya berarti tepi bawahnya dari 31 berarti 30,5 dikurangi 0,5. Nah yang kedua panjang kelasnya, berarti P nya, panjang kelasnya dari 31 sampai 35 berarti berapa? 31, 32, 33, 34, 35, berarti panjang kelasnya 5. Nah, berikutnya di sini kita tentukan FM. Itu adalah frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya FM-nya berarti 10. Jadi di sini 10. Nah, cari FK-nya. FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi sebelum kelas median. Nah, karena di sini kelas mediannya di sini, kalau sebelumnya berarti 9, maka di sini 9. Jika semua data sudah cukup, kita langsung perhitungannya. Kita langsung ke perhitungannya. Rumusnya ME
sama dengan L ditambah N per 2 diambil FK per FM dikali V. Nah, L nya sudah ada, yaitu 30,5 ditambah N per 2 nya itu adalah 15 diambil 9 per FM nya itu 10 dikali panjang kelasnya itu 5 sama dengan 30,5 ditambah 15 diambil 9 itu berarti 6 per 10 dikali 5. 6 dikali 5 itu berarti 30 dibagi 10 berarti 3, berarti 30,5 ditambah 3 sama dengan 33,5. Maka mediannya adalah 33,5. Nah, di sini kalian harus paham penentuannya. Nah, mediannya ini 33,5. Nah, pasti dia akan terletak di antara 31 dan 35. Nah, kemungkinannya ada di rentang kelas ini. Kalau misalkan jawabannya di sini adalah 26 atau 45, otomatis itu pasti akan salah dan kalian harus cek lagi perhitungannya benar atau enggak. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian modus ya. Oke, sekarang kita lanjut ke modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau data yang sering muncul, atau juga sering sebut data yang paling banyak muncul. Nah, datanya sama seperti yang median, ada data tunggal, ada yang data kelompok. Nah, untuk data tunggal itu cara mencarinya kalian tinggal lihat frekuensi yang paling banyak atau nilai yang paling banyak muncul seperti definisinya dari awal. Nah, untuk data kelompok itu bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu MO atau modus sama di sini menggunakan tepi bawah L ditambah dengan D. Nah, D di sini adalah D1, ada D1 ada D2 ya. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kalau D2 dia selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi kalau D2 ini adalah sesudahnya, kalau yang D1 sebelumnya. Untuk P itu tetap panjang kelas. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini tentukan modus dari data berikut. Nah, untuk modus ini kalian tidak harus mengurutkan. Jadi tinggal saja kalian lihat data yang sering munculnya, karena ini datanya data tunggal ya. Kalau data tunggal tinggal lihat data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul. Nah, untuk A di sini kita lihat yang sering muncul yang mana. Di sini ada 2 ada 2, 4 ada 2, 3 ada 3. Nah, paling banyak adalah 3. Nah, ini ada 3. Nah, maka di sini modus sama dengan 3, karena yang paling banyak muncul adalah 3. Nah, berikutnya yang bagian B. Nah, bagian B ini data tunggal. Kenapa data tunggal? Karena di sini nilainya 1-1, tidak ada rentang. Nah, tinggal lihat frekuensi. Jadi kalian tinggal lihat frekuensinya. Frekuensi yang paling besar adalah 4. Maka modusnya adalah 75. Di sini tinggal modus sama dengan 75. Udah. Nah, untuk modus ini gampang sekali untuk data tunggal. Nah, kita lanjut ke modus data kelompok. Oke, berikutnya kita kerjakan modus yang data kelompok. Nah, ini adalah salah satu contoh modus yang datanya kelompok, yaitu ada rentang nilainya. Jadi ada kelas-kelasnya. Ini adalah data kelompok. Nah, kalian tidak usah bikin kolom lagi. Di sini kalian tinggal yang pertama adalah lihat frekuensi yang paling besar atau frekuensi yang paling banyak. Karena kan modus itu adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Nah, kalian lihat frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini frekuensi yang paling banyak adalah 10. Karena yang paling besar 10. Maka kita kasih tanda. Nah, maka terletak di sini
modusnya itu terletak di kelas ketiga dari 31 sampai 35. Nah, yang pertama kalian cari L-nya. L-nya itu berarti dari sini kelasnya, yaitu 30,5. L itu kan tepi bawah kelas. Tinggal dikurang 0,5. Kan 31 dikurangi 0,5. Oke, yang kedua kalian cari nilai D1-nya. D1-nya sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya itu kan 10, yang sebelumnya 7, berarti di sini 10 diambil 7, maka sama dengan 3. Ya, tinggal D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini kan 10. Sesudahnya yaitu berarti 8, maka 10 diambil 8 sama dengan 2. Yang kelasnya kita hitung dari 31, 32, 33, 34, 35, berarti 5. Nah, dari 31 sampai 35. Nah, lanjut ke rumusnya. MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Nah, L-nya itu kita dapat 30,5 ditambah D-nya. D-nya itu D1. D1-nya itu 3. D2-nya itu 2. Maka di sini 3 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 30,5 ditambah 30,5 berarti 33,5. Nah, jadi modusnya adalah 33,5. Oke, sampai di sini penjelasan modus dan median. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.